Prof. Wiku sudah beberapa kali ketika dari gugus tugas juga press conference, kita punya waktu itu pernyataan yang bilang termogan jangan di kepala dan kemudian harus diluruskan obat dibilang itu sebenarnya hanya untuk meningkatkan imunitas tapi menjadi corona. Terus ada yang bilang bahwa tidak perlu takut pada corona karena nggak usah pakai masker. Prof. Wiku, siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab untuk meluruskan mispersepsi ini? Ya, terima kasih Mbak Rosi. Jadi siapa yang harus meluruskan? Sebenarnya yang paling bertanggung jawab untuk meluruskan tentunya pemerintah. Tapi pemerintah kan juga pasti dapat backup, dukungan dari berbagai pihak, khususnya pakar. Gitu kan, kalau kita mencari sumber informasi, pasti cari sumber informasi dengan data yang paling valid. Tentunya dari para pakar yang membaca situasi dunia dengan hasil penelitian terkini atau survei terkini atau data-data terkini yang ada. Dasarnya itu pasti dari pemerintah. Persoalannya memang apakah kemudian soal konspirasi ini masih bukan sesuatu yang bisa kita anggap redam. Bagaimana sesungguhnya secara keilmuan Profesor Wiku bisa menjawab ini bukan sama sekali bagian dari konspirasi global? Ya. Baik, jadi pertama sebagai ilmuwan saya harus menyampaikan semua harus berbasis pada data. Sudah berapa nih sekarang? Sudah bulan Agustus, jadi 8 bulan ya, kita dunia berhadapan dengan COVID-19 ini. Korbannya sudah 20 juta, 20,8 juta di seluruh dunia. Kematiannya pun sudah 748.000. Dan itu terkena di 215 negara. Jadi kalau dibicarakan sebagai konspirasi, rasanya nggak mungkin gitu. Karena apa? Datanya menunjukkan banyak negara yang terkena. Korbannya begitu banyak. Siapa yang membuat konspirasi di antara segitu banyak negara? Masa yang lain diam saja? Nggak mungkin. Itu satu data penting di situ. Kita boleh tidak bersetuju dengan kampanye Jering selama ini yang mengatakan corona itu adalah konspirasi Bill Gates, dia bilang. Itu sebenarnya merefer pada Bill Gates. Tapi ada poin dia sebenarnya yang mengatakan dia itu menolak komersialisasi rapid test dan swab test. Yang mana dalam hal ini saya lihat ada poin yang dia katakan benar. Karena sekarang ada komersialisasi rapid test, orang kemudian dipaksa untuk rapid test, padahal itu sebenarnya untuk banyak para ahli itu tidak mendeteksi benarkah dia positif COVID atau tidak, dan swab yang begitu mahal. Padahal kita butuh tes yang cepat dan masif. Bagaimana orang bisa tes swab kalau kemudian harganya begitu tinggi? Pada poin itu, menurut saya, Jering ada benarnya. Ya, boleh. Jadi saya katakan memang betul yang dikatakan itu. Komersialisasi itu terjadi kenapa? Karena bisnis juga melihat opportunity itu. Tapi saya mau sampaikan, pada saat kita pertama kali terkena COVID atau virus ini menyerang, kita tidak punya pertahanan sama sekali seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada saat pertama kita laboratoriumnya cuma satu, Litbangkes. Padahal kita perlu tes begitu banyak, sehingga sekarang sudah berkembang pesat laboratoriumnya sudah 5 bulan ya sekarang. Sudah 320 laboratorium. Jadi itu bertahap proses kemampuan laboratorium. Sebelum laboratorium itu berfungsi dengan baik, itu aja sekarang testingnya juga masih belum tinggi amat seperti yang ditargetkan oleh WHO kan. Maka digunakan rapid test. Dalam rangka apa? Sebenarnya bukan digunakan untuk diagnostik, sebenarnya untuk melakukan screening rapid test antibody. Yang ada rapid test antibody yang paling banyak di dunia waktu itu, sehingga kita akan mengadakan itu. Jadi tidak ada pilihan lain waktu itu? Ya, tidak ada pilihan. Jadi semua sekarang kita punya swab test toh, Prof. Kita sudah punya swab test. Apakah kita bisa untuk testing kita bisa mendapatkan swab test demi kesehatan bersama itu dengan harga yang lebih murah? Sekarang mahal sekali loh, 1 juta lebih. Betul, betul. Kalau ditanya bisa apa enggak? Bisa, tapi itu perlu waktu. Kenapa? Mungkin bisa harganya agak murah di kota-kota besar kalau memang ketersediaannya sudah mulai banyak. Tapi untuk daerah-daerah yang remote itu belum bisa. Jadi secara nasional kalau kita bicara, sebenarnya nantinya harusnya bisa. Dan pemerintah itu sekarang sedang menyediakan swab test atau PCR
di berbagai laboratorium yang ada, yang tadi saya sebutkan ada 320 sekarang, itu harus dioptimalkan sehingga rapid test akhirnya lama-lama bisa tidak dipakai lagi. Kalau fungsinya diagnostik pasti PCR yang paling utama. Jadi itu ada proses, kita belajar dan kita bergegas untuk belajar dengan cepat sama dengan negara lainnya. Dan kita ini kan negara besar, nomor 4 di dunia dari sisi penduduk, apalagi jaraknya juga jauh-jauh. Jadi kendala transportasi itu ada. Kita akui itulah, wong itu semua kelemahan kita bersama dan kemampuan kita bersama juga. Ya.